Ibu bapak, suster, sudah saya sortir pertanyaannya. Anda boleh merekam kalau mau merekam ya. Untuk sesi ini boleh merekam. Pertanyaan pertama, saya sempat trauma datang ke acara seminar Katolik membahas tradisi Tionghoa. Jadi ada saudara yang pernah trauma. Karena saya pernah datang ke dua seminar yang membahas hal serupa, selalu mendiskreditkan tradisi Tionghoa, bahkan agama lain. Jadi siapa pelakunya cepat bertobat. Jangan menjelekkan agama orang lain, jangan memojokkan orang lain. Kita hidup di negara Indonesia, kita negara berpancasila, saling menghormati sesama agama. Yang baik boleh kita ikut, yang kurang cocok untuk kita jangan diikuti, tetapi jangan juga dicela. Ini kebiasaan orang, gampang mencela. Itu yang namanya barisan netizen. Ada sedikit hal saja mereka sudah ribut-ribut, sampai ada orang tidak tahan lalu bunuh diri gara-gara netizen. Jadi hati-hati. Malah seminar terakhir mengatakan akupunktur dan meditasi timur termasuk New Age. Padahal pembicara tidak tahu betul New Age yang saya pelajari dari sepupu di USA itu adalah semua aktivitas yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dengan belajar akupunktur, qigong dan meditasi timur, saya lebih fokus berdoa dan adorasi. Pertanyaan saya, bagaimana agar tradisi Tionghoa dapat memperkaya iman kita? Semua tradisi pasti ada sisi baiknya. Tetapi karena tradisi berasal dari manusia, bisa saja salah. Bisa saja membuat orang menjadi semacam menjauhkan diri dari Tuhan hanya untuk mencapai suatu hasil. Nah, Gereja Katolik mengajar kepada kita, semua tradisi yang baik yang membantu kita untuk lebih percaya kepada Tuhan itu harus atau boleh kita ikuti, tidak ada salahnya. Tetapi jika membuat kita meragukan Tuhan, bahkan dengan percaya akan hal-hal yang tidak masuk akal, nah, mungkin itu yang perlu dijauhkan. Jadi hari ini mengapa kita berikan tradisi ini? Karena orang Tionghoa ini pernah ada satu strategi perang. Sun Tzu memberikan strategi ini. Mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain, maka perang apapun yang dia jalani dia pasti menang. Pertama, kita harus mengenal kekuatan kita seperti apa, mampu tidak melawan lawan kita itu. Kedua, mengenal kekuatan lawan. Itu para petinju sebelum naik ring, mereka akan mempelajari video pertandingan sebelumnya dari lawannya. Lihat di mana kelemahannya, di mana kekuatannya, di mana saya harus berhati-hati, di mana saya bisa agak terbuka sedikit. Jadi mengenal tradisi kita sendiri, termasuk tradisi Jawa, tradisi Batak dan sebagainya, kita akan bisa memetik hal-hal yang positif dari tradisi itu. Dan tentu ada yang negatif juga. Kenapa? Karena itu buatan manusia. Manusia ini sangat tidak stabil. Lalu mengenal tradisi orang lain, kita bisa masuk ke dalam kelompok orang lain kalau kita mengenal tradisinya. Kita bisa tahu, oh rupanya yang begini harus begini, yang begini harus begitu dan sebagainya. Karena tradisi ada berbeda-beda. Karena itulah tradisi adalah baik selama itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Kalau tradisi membuat kita semakin jauh dari Tuhan atau mungkin mencelakakan orang lain, ya sebaiknya tinggalkan saja. Sekarang ada banyak tradisi dari luar yang masuk ke sini, tradisi yang tidak baik, yang sebenarnya tidak perlu kita ikuti. Tradisi mengerjain orang ulang tahun tengah malam datang memberikan selamat. Itu waktunya orang tidur. Apakah dengan memberikan selamat tengah malam engkau akan lebih menunjukkan bahwa saya lebih bersahabat dari yang lain? Sahabat atau tidak sahabat, sehari-hari kita tunjukkan
persahabatan kita pada orang, bukan hanya pada saat dia ulang tahun tengah malam lagi orang sudah tidur. Belum lagi mencemplungkan orang di kolam, lempar kue di muka orang dan sebagainya. Dan yang paling buruk satu, yang jangan pernah diikuti. Kalau orang ulang tahun, kapan ditraktir makan? Itu tidak benar. Orang ulang tahun dia sudah berjasa menjalani tahun-tahun kehidupannya. Hari itu kita rayakan. Kita yang kasih dia makan. Jangan suruh dia traktir. Lagi pula satu orang traktir 10 orang itu setengah mati. 10 orang traktir 1 orang lebih gampang. Ya kan? Jadi jangan pernah kita minta orang traktir. Traktir yang ulang tahun. Nanti kalau yang lain ulang tahun, dia balas mentraktir. Ini baru benar. Tapi ini kan tradisi dari luar. Dan kita ikuti saja, kita gembira saja mengikuti itu. Itu tidak benar. Jadi ada banyak tradisi yang baik yang boleh kita pakai, yang tidak baik yang tidak kita pakai. Ini pertanyaan pertama. Kedua, apakah boleh mengikuti adat istiadat orang Tionghoa yang diperbolehkan yang mana? Sebenarnya kalau mau dibahas yang diperbolehkan yang mana, ini terlalu banyak. Yang dilarang juga terlalu banyak. Lebih baik Anda ajukan saja. Yang ini boleh tidak, yang itu tidak boleh, boleh tidak. Kan begitu lebih jelas. Saya lebih gampang menjawabnya. Kalau semua saya jawab, ini tidak akan selesai sampai besok. Ya kan? Karena terlalu banyak. Bayangkan orang kebudayaannya sudah 5.000 tahun yang lalu. Bahkan sekarang tambah lagi mungkin sudah 7.000 tahun yang lalu. Jadi tidak habis-habisnya. Tanya saja apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Anda ajukan secara konkret. Baik, mari kita lihat pertanyaan lain. Boleh tidak makan makanan yang sudah dibuat sembayang ke leluhur kita? Sebenarnya begini, ketika orang menyiapkan makanan untuk sembayang, tradisi yang benar adalah sehari sebelumnya mereka buat itu. Kenapa? Karena peringatan ini memperingati orang yang mati terbakar. Maka pada hari H tidak boleh nyalakan api lagi, tidak boleh masak. Kalau mau mengikuti tradisi itu. Jadi bukan makanan yang dimasak pada hari itu. Artinya makanan yang sehari sebelumnya tentu kurang segar lah. Lalu makanan yang bagaimana? Makanan ini sudah dimasak semua, dibagi. Sebagian untuk yang meninggal, sebagian untuk yang hidup. Yang dibawa ke kuburan adalah yang sudah dibagi untuk orang yang meninggal. Itu yang dikasihkan ke orang meninggal. Sedangkan yang hidup, makan makanan yang sudah dibagi untuk orang hidup. Jadi jangan orang hidup sudah punya makanan, masih makan makanan orang meninggal. Itu namanya keterlaluan. Pertanyaan saya, niat tidak sih ngasih makanan sama orang? Kalau kita ke rumah sakit, karena ada orang suka bawa oleh-oleh dan sebagainya makanan. Yang sakit belum bisa makan. Akhirnya yang makan siapa? Yang jaga itu. Atau yang bawa pulang lagi. Pertanyaan saya, niat tidak sih ngasih? Orang yang sakit tidak perlu makanan. Dia perlu apa? Dia perlu dikunjungi, didoakan, dikasih perhatian. Cukup, dan jangan lama-lama lihat orang sakit. Sudah lama-lama lihat orang sakit, difotoin lagi. Ya kalau mukanya seger, mukanya lagi tidak seger. Pakainya compang-camping, tidak rapi, kamu foto. Udah itu kirim kemana-mana, kasih orang lihat. Seandainya kita yang sakit dikirim seperti itu, mau tidak? Tidak mau kan? Jadi tolong sadar, jangan lakukan hal seperti itu. Satu kali ada pastor tua di Pontianak. Dia tidak tahan AC, jadi dia matikan AC. Matikan AC kepanasan. Terpaksa dia pakai celana kolor saja. Celana kolor dan baju singlet. Datanglah ibu-ibu ramai-ramai, foto sama-sama, nampak celana kolor, bunga-bunga lagi. Disebarkan kemana-mana. Perasaan kalau itu orang tua saya disebarkan kemana-mana, saya tidak suka. Sama kan, kita juga tidak suka. Jadi jangan terlalu suka selfie-selfie sama orang yang sakit. Apalagi di rumah duka, ada mayat dalam peti jenazah, selfie sama mayat, coba. Tidak perlu selalu tunjukkan kepada orang bahwa saya sudah datang, kamu datang tidak. Tidak perlulah. Kita datang bukan untuk kita pamer kepada orang. Kita datang untuk berdoa bagi orang lain. Jadi makanan itu dibagi dua, saudara sekalian. Sebagian untuk yang meninggal, sebagian untuk yang hidup. Yang hidup makanlah makanan orang hidup. Yang untuk orang mati bagaimana? Sayang kan dibuang-buang. Lah kau rela tidak memberi.
Dan saya kasih tahu, begitu Anda pulang dari kuburan, makanannya sudah dimakan juga. Kalau nggak percaya balik lagi coba, hilang sudah ada yang makan. Ya. Nah, itu hitung-hitung bagi-bagi lah ya. Jadi jangan dimakan makanan yang sudah diberikan kepada orang yang telah meninggal itu. Ya. Kalau kita mau kaitkan dengan mistik ya tentu saja jangan. Karena orang meninggal sebenarnya tidak perlu makanan. Tapi mengapa teman-teman kita yang bukan Katolik masih melakukan itu? Itu adalah tanda bakti mereka kepada keluarganya. Tanda bakti. Tanda bakti ada macam-macam. Bagaimana cara orang Katolik mempersembahkan tanda bakti kepada keluarga? Mempersembahkan misa kudus, mendoakan. Itu tanda bakti dari orang Katolik. Kita tidak lagi beri makanan. Tapi apakah teman-teman kita yang lain boleh memberikan makanan? Silakan, itu adalah tanda baktinya. Sesuatu yang dilakukan dengan yakin oleh orang agama lain, jangan pernah kita celah. Itu adalah baik. Berbakti adalah satu kebajikan yang sangat baik yang perlu kita terapkan juga dalam hidup kita. Nah, cara orang Katolik yang mempersembahkan misa. Tapi misa bukan obat. Ada orang kalau sudah dapat obat, wih kolesterol nih, dapat obat yang bagus untuk kolesterol. Kalau gitu saya makan banyak-banyak supaya bisa makan babi banyak-banyak, makan durian banyak-banyak karena sudah ada obat. Misa bukan obat. Jadi berapa lama sekali kita persembahkan misa bagi orang meninggal? Yang minimal 1 tahun 1 kali. Kalau sempat. Tidak perlu juga berlebihan. Di Medan itu ada itu orang persembahkan misa untuk orang meninggal. Setiap misa ada nama itu sampai umat hafal. Begitu sebut depannya belakangnya sudah tahu. Karena bukan hanya 1 orang, belasan orang. Jadi sebut yang pertama sampai yang ke-12 orang sudah hafal. Karena setiap misa ada itu. Sekarang sudah saya stop, tidak boleh lagi. Ya. Karena misa bukan obat. Obat pun tidak boleh makan berlebihan, malah nanti sakit ginjal. Ya kan? Jadi secukupnya saja. Jadi di gereja tidak pernah mengatakan bahwa kalau makin banyak misa orang ini makin cepat naik ke surga. Kalau kita yakin orang tua kita hidupnya baik, dia berguna bagi banyak orang, dia juga bergaul akrab dengan orang agama lain, kita harus percaya dia sudah mempunyai tempatnya di surga. Jadi masih perlu tidak kita bikin misa? Perlu. Kenapa? Karena kita tidak hanya mendoakan dia, kita juga mendoakan keluarga kita sendiri. Tapi jangan berlebihan. Nah, ini tradisi yang baik. Jam 12, jam 6 kita berdoa Angelus. Boleh dilanjutkan. Dan berguna untuk pengudusan diri kita juga. Tradisi yang tidak baik adalah misalnya terima berita, belum juga diselidiki benar tidak kita sebar-sebarkan orang. Nah, itu tradisi yang tidak baik. Dengar orang ngomong jelek tentang pemerintah, kita ikut menambah-nambah di situ. Itu tradisi yang tidak baik. Itu boleh kita buang jauh-jauh. Lanjut ya. Kalau kita sembahyang leluhur, boleh tidak kita pakai hiosua atau pakai dupa? Tentu saja boleh. Ketika Yesus lahir, ada 3 sarjana dari timur mempersembahkan hadiah. Salah satu adalah kemenyan. Jadi kemenyan itu adalah wangi-wangian yang kalau dibakar akan keluar asap dan asapnya naik ke atas. Lalu juga akan wangi. Itu adalah lambang bahwa kita mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, yang wangi. Dan persembahan kita naik ke atas, naik kepada Tuhan. Apakah Tuhan pasti di atas? Ya, dia ada di mana-mana. Kadang-kadang dia ada di kanan kita, ada di kiri kita, depan kita, belakang kita. Cuma asap kan memang tidak bisa ke kanan kiri, ke depan, ke belakang. Dia hanya ke atas saja kan. Itu hanya lambang saja. Nah, dupa itu ada macam-macam bentuk. Ada yang bentuknya seperti serbuk, dibakar sebentar sudah habis. Nah, bagi orang Tionghoa itu terlalu boros. Maka orang Tionghoa membuat dupa yang lain, yang lebih hemat, yang lebih tahan lama. Yaitu serbuknya ditempelkan di lidi. Nah, 1 lidi itu kalau dibakar bisa bertahan kira-kira 1 jam, setengah jam sampai 1 jam. Lebih lama bertahan daripada yang ditaburkan itu.
Kenapa? Sekali lagi orang Tionghoa sering berpikir ekonomis untuk berhemat. Makanya dia punya banyak simpanan. Jadi Yosua adalah sama dengan dupa-dupa yang lain. Kenapa kita menganggap tidak boleh? Itu karena ada orang-orang yang juga menggunakan Yosua untuk menyembah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya menyembah kepada kuasa-kuasa lain. Tapi itu urusan mereka. Yosuanya tidak bersalah, yang bersalah tentu orangnya. Yosua tidak pernah bersalah. Itu bersalah pun bersalah kepada Tuhan. Bukan bersalah pada dia sendiri, kepada Tuhan. Karena itulah Yosua boleh dipakai tidak? Tentu saja boleh. Di gereja Taiwan orang jarang pakai yang begini-begini. Orang pakai Yosua. Yang begini-begini ini adalah tradisi dari Romawi. Kita ada di Asia, kita pakai tradisi yang lain. Tapi kita pakai juga tradisi Romawi tentu saja. Jadi boleh tidak? Boleh. Cuma kita memegang Yosua, kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kepada orang yang meninggal. Jadi jangan pernah bawa Yosua kita persembahkan pada yang meninggal, kita minta, oh yang meninggal ini engkong atau ma atau siapa, tolong kasih saya jodoh, kasih saya rezeki, kasih nomor misalnya. Nah, itu salah. Karena orang meninggal sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mungkin kasih rezeki lagi. Dia memerlukan doa dari kita. Maka Yosua kita persembahkan kepada Tuhan di atas kepala. Kita katakan, ya Tuhan kami mohon ampunilah dosanya, berilah dia istirahat yang kekal. Itulah gunanya Yosua. Jadi kita mempersembahkan, seakan-akan kita mempersembahkan jasa-jasa dari orang yang meninggal ini kepada Tuhan. Lambangnya adalah dupa tadi. Jadi boleh tidak orang Katolik pegang? Tentu saja boleh, tetapi harus diarahkan kepada Tuhan dengan doa yang saya ajarkan tadi itu. Lalu membakar uang-uangan. Ini sudah sangat jelas ya, sudah tahu kalau itu bukan uang benaran ya, uang-uangan. Jadi bukan uang benaran. Sesuai dengan tradisi orang Tionghoa. Itu memang tradisi yang menunjukkan orang berbakti kepada orang tua. Apakah orang Katolik boleh ikut membakar? Kalau memang uangnya banyak sekali dan mereka tidak keburu bakar, minta kita bantu, ya bakar saja. Anda hanya membakar saja. Kita bisa melakukan apa saja tapi mempunyai intensi yang berbeda-beda. Mereka membakar uang supaya yang meninggal bawa bekal ke alam sana. Itu tujuan mereka. Tapi orang Katolik, kalau engkau memang datang hanya untuk membantu saja, kita hanya bantu bakar. Bukan kita percaya bahwa uang itu akan dibawa ke sana. Tapi sebaiknya janganlah. Sebaiknya jangan. Kenapa? Itu akan membuat kesan seakan-akan kita juga percaya itu. Ya, jadi sebaiknya jangan. Kecuali kalau memang sungguh-sungguh diminta tolonglah. Kalau orang minta tolong boleh. Tapi kalau orang memaksa, engkau harus bakar juga. Kalau tidak bakar engkau celaka nanti. Hidupmu tidak bahagia. Nah, itu jangan pernah dipercaya. Kita ada di Indonesia, semua agama saling menghormati. Katolik tidak memaksakan orang yang non-Katolik untuk beribadah seperti orang Katolik. Orang yang agama lain juga tidak boleh memaksa orang Katolik melakukan itu. Karena mempunyai cara berbakti kepada Tuhan yang berbeda-beda. Kita tidak boleh paksa orang. Misalnya ada orang yang masuk ke rumah mertua. Mertua belum Katolik. Ada banyak jimat di mana-mana. Karena dia sudah Katolik, yang masuk ke rumah ini sudah Katolik, menantu, dia merasa terganggu. Lalu dia turunkan semua itu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa demikian? Itu rumah mertua, bukan rumahmu. Jadi tahu dirilah sedikit. Kadang-kadang karena sudah diajar di gereja, di PD atau apa, bahwa itu setan dan sebagainya, main turun-turunkan saja. Kalau mau tidak ada barang itu, beli rumah sendiri. Numpang, jangan banyak tingkah, jangan belagu di situ. Ngerti ya? Kecuali yang punya rumah sudah tidak ada lagi. Nah, tidak ada yang percaya itu lagi. Bolehlah kita turun-turunkan. Dibawa kemana? Hai, jangan sembarang buang, sembarang bakar. Karena ada yang suka mengajar membakar itu. Jangan. Barang itu ada asalnya. Kembalikan ke asalnya. Kalau barang itu dari kelenteng, dari mana, bawa lagi ke situ. Saya tidak tahu dari mana asalnya. Mau diapakan?
kita boleh cari orang yang percaya itu, tawarkan pada dia, engkau mau simpan tidak? Engkau mau kelola ini tidak? Oh, saya tidak mau. Atau engkau mau kelola tidak? Mertua saya waktu pakai ini bisnisnya lancar loh. Ini sakti loh, engkau mau pakai tidak? Sekalian promosi ya. Kalau orang tidak mau, apa yang kita buat? Jangan bakar. Bakar ini konotasinya buruk. Boleh Anda kuburkan, gali lubang di tanah, kuburkan, sudah selesai. Jadi jangan pernah. Ada orang-orang yang Katolik dulu, lalu pindah agama lain, lalu disuruh bawa patung-patung Maria, patung Yesus, dihancurkan di situ. Itu sangat tidak benar. Itu melanggar hak asasi manusia. Jadi kita harus menghargai orang lain. Ya, jadi itu ya jawaban saya tentang uang-uangan. Sebaiknya sih jangan bakar. Kalau kurang tenaga minta bantu ya sekedar bakar sudah cukup. Lanjut. Apakah boleh kita ikut upacara dalam agama Tao? Agama Tao ya, itu agama yang kalau ada orang meninggal dia pakai pedang dan sebagainya, itu pedang kayu. Ya. Apakah boleh? Kalau keluarga kita agamanya itu, biarkan mereka lakukan itu. Kenapa saya tidak lakukan? Kasih tahu mereka. Kau lakukan dengan caramu sendiri, aku orang Katolik lakukan dengan caraku sendiri. Kalau punyamu tidak diterima, masih ada punyaku. Tidak sombong, itu iman kita sendiri. Saya kan bilang kalau, tapi ya sejauh orang sungguh-sungguh mempercayai itu, kita harus menghormati. Jangan pernah katakan orang lain tahyul. Kita orang Katolik katanya percaya Yesus, tapi banyak mengeluh, perilaku juga tidak mirip murid Yesus. Apakah kita tidak tahyul? Hanya ngomong saja tapi tidak melakukan. Tapi ada orang yang dia sungguh-sungguh percaya. Jangan kita menyalah-nyalahkan mereka. Jadi apakah kita boleh ikut? Kita kasih tahu, mohon maaf saya orang Katolik, nanti saya akan doakan di gereja. Atau saya sekarang doakan secara Katolik. Sudah cukup ya. Jadi tidak perlu kita ikut-ikutan, berlututlah, buat apa saja, ada itu. Ya itu ya, baik lanjut. Apakah berdosa bila saya pernah di Jiu Tao? Saya tidak tahu apa ini Jiu Tao, ini makanan apa ya? Hah? Apa itu? Oh, baptis secara Buddhis. Pertanyaan, engkau orang Katolik atau bukan? Kalau sudah Katolik ya sudah satu, jangan banyak-banyak. Ya. Jadi kalau dipaksa kasih tahu, mohon maaf ya, ini iman saya. Kalau engkau memaksa saya, ini negara hukum loh, bisa ditangkap loh. Ya. Jadi tidak boleh paksa-paksa orang. Coba lihat agama Katolik. Orang mau jadi Katolik saja tidak gampang loh, harus belajar agama loh. Meskipun sekarang ada banyak jalan pintas ya, bisa tanpa belajar bisa dapat lagi, mungkin dibaptis oleh uskup lagi, cepat sekali itu. Ya. Jalan pintas. Ngerti tidak ngerti, pokoknya baptis dulu. Katolik bukan begitu. Maka sama, agama lain juga. Kita sudah punya agama. Ya, tidak perlu agama yang lain. Kecuali engkau memang mau masuk agama itu, tinggalkan Katolik, yaitu hakmu. Agama itu beda dengan Tuhan. Jangan pernah samakan agama dengan Tuhan. Kalau saya pindah agama, bukan berarti saya menyangkal Tuhan. Itu fanatik kalau mengatakan agama itu adalah Tuhan. Saya hanya mengubah cara saya menyembah Tuhan. Misalnya saya pindah ke agama Buddha, saya menyembah Tuhan dengan cara agama Buddha, bukan saya menyangkal Tuhan. Jadi salah kalau mengatakan agama sama dengan Tuhan. Agama tidak sama dengan Tuhan. Tuhan tidak ciptakan agama. Agama itu ciptaan manusia, maka jenisnya ada banyak sekali. Tuhan hanya satu saja. Orang mau agama apa silakan, itu hak asasi. Sama juga orang makan, dia suka pakai sumpit, ya kau jangan paksa dia pakai sendok garpu. Dia suka pakai tangan, kau jangan paksa dia pakai sumpit. Dia lebih enak pakai tangan kok. Tapi tujuannya apa? Memasukkan makanan ke dalam mulut. Kalau sumpit tidak pakai, sendok garpu tidak pakai, tangan pun tidak pakai cara apa lagi? Dia pakai sedotan, ya bisa saja. Atau dia langsung makan di piring. Bisa saja.
Itu suka-suka dia merasa itu nikmat. Suruh saya makan piring dijilat-jilat lagi misalnya, wah itu suka-suka dia. Jadi sama agama juga, jangan dipaksakan. Bukan berarti orang tidak menyembah Tuhan, dia menyembah Tuhan dengan cara yang berbeda-beda.